Di masa lalu, jauh sebelum nama Klaten dikenal, wilayah yang sekarang kita sebut Klaten hanyalah hamparan tanah subur dengan sawah luas dan hutan lebat. Matahari pagi memantulkan cahaya keemasan di antara padi muda, sementara burung-burung liar berterbangan di udara, seolah menyambut kehidupan baru setiap harinya. Tanah ini dikelilingi oleh Gunung Merapi di utara, yang gagah namun menyimpan misteri, serta aliran sungai yang menghidupi penduduk kecil yang menetap di sekitarnya. Konon, wilayah ini pertama kali ramai setelah kedatangan sekelompok pelarian dari sebuah kerajaan besar di Jawa. Mereka mencari tempat aman, jauh dari peperangan, untuk membangun kehidupan baru. Rombongan ini dipimpin oleh seorang tokoh bijak bernama Ki Ageng Pandanaran, mantan Bupati Semarang yang kemudian dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di daerah pedalaman Jawa. Ia bersama pengikutnya berjalan menembus hutan, hingga sampailah mereka di tanah yang sejuk, airnya jernih, dan penuh kesuburan. Orang-orang percaya, tanah ini seperti tanah anugerah. Setiap benih yang ditanam tumbuh dengan cepat, setiap hewan ternak berkembang biak dengan baik. Maka, para pengikut Ki Ageng memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan gubek-gubek sederhana, membuka ladang, dan hidup bergotong royong. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menyebarkan ajaran agama, adat istiadat, dan kearifan Jawa kepada masyarakat setempat yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Dari sinilah, kisah sebuah kota bermula, kisah tentang tempat yang kelak bernama Klaten. Namun, asal-usul nama itu sendiri masih penuh dengan cerita dan legenda yang diwariskan turun-temuran dalam bentuk dongeng rakyat. Seiring berjalannya waktu, perkampungan yang dibangun Ki Ageng Pandanaran dan para pengikutnya semakin ramai. Mereka berhasil mengubah hutan menjadi pemukiman, sawah, serta ladang yang makmur. Akan tetapi, sebuah pertanyaan besar muncul di hati para penduduk. Apa nama yang pantas untuk tanah baru ini? Konon, ada sebuah peristiwa yang kemudian menjadi asal mula nama Klaten. Pada suatu pagi, Ki Ageng sedang berjalan di tepi sawah, ketika ia melihat seorang petani tua tengah mencangkul tanah dengan penuh semangat. Keringat mengalir deras di wajahnya, namun ia tak mengeluh. Sambil tersenyum, petani itu berkata kepada Ki Ageng, "Niki lemah kula enten, lemah punika esae sanget." Artinya, ini tanah yang aku tunggui. Tanah ini sangat baik, kata kula enten, yang berarti aku menunggu, atau aku berada di sini. Lambat laun disebutkan oleh orang-orang dengan lebih ringkas menjadi Klaten. Nama ini kemudian melekat dan dikenang, seolah menegaskan bahwa tanah ini memang ditanggu-tanggu oleh banyak orang untuk menjadi tempat tinggal. Versi lain dari legenda menyebutkan bahwa kata Klaten berasal dari bahasa Jawa Klati, yaitu nama bunga kecil yang harum dan banyak tumbuh di daerah itu. Bunga ini dianggap sebagai simbol kesederhanaan, keindahan, sekaligus keteguhan. Seperti halnya bunga kelati yang tumbuh di tanah subur, masyarakat percaya bahwa kehidupan mereka juga akan terus mekar di bumi Klaten. Dari dua kisah itu, Kula Enten dan Klati, lahirlah nama Klaten yang kita kenal hingga sekarang. Nama yang bukan hanya sekadar sebutan, melainkan doa dan harapan. Klaten menjadi simbol kesabaran, kerja keras, dan rasa syukur kepada tanah yang penuh berkah. Setelah nama Klaten mulai dikenal, daerah ini perlahan menjadi bagian penting dalam perkembangan Jawa pada masa kerajaan besar. Seiring dengan menguatnya kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 dan 17, Klaten berada di posisi yang cukup strategis, terletak di antara Yogyakarta dan Surakarta, dua pusat kekuasaan dan kebudayaan Jawa. Kedekatan dengan pusat kerajaan membuat tanah Klaten menjadi rebutan para bangsawan dan prajurit. Banyak tanah di sini dijadikan tanah lungguh, yakni tanah yang diberikan raja kepada para pejabat atau prajurit sebagai bentuk penghargaan. Dari sinilah mulai muncul permukiman bangsawan dan lurah desa yang mengelola tanah atas nama kerajaan. Namun, bukan hanya soal politik dan tanah, Klaten juga mulai dikenal sebagai pusat spiritual. Banyak tokoh penyebar agama menetap di wilayah ini, membangun pesantren, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada rakyat. Beberapa nama tokoh wali atau ulama lokal kemudian menjadi panutan masyarakat,
Bahkan hingga kini, masih diziarahi makamnya. Kehidupan di Klaten kala itu cukup makmur, sawah membentang luas, hasil panen melimpah, dan rakyat hidup dari pertanian serta kerajinan tangan. Salah satu yang terkenal adalah kerajinan gamelan dan wayang, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa. Klaten pun dikenal sebagai daerah yang memiliki denyut budaya kuat, menyatu dengan alunan gamelan, suara tembang Jawa, dan ritual adat yang syarat makna. Akan tetapi, berada di antara dua kekuatan besar Yogyakarta dan Surakarta membuat Klaten sering terhimpit dalam ketegangan politik. Setiap kali ada perebutan kekuasaan, rakyat Klaten harus ikut menanggung akibatnya. Meski begitu, masyarakat tetap bertahan dengan kesabaran, menjadikan tanah ini sebagai rumah yang terus menghidupi generasi demi generasi. Memasuki abad ke-18 hingga ke-20, Klaten menghadapi babak baru dalam sejarahnya. Wilayah ini tidak lagi hanya berada di bawah bayang-bayang kerajaan Jawa, tetapi juga masuk dalam cengkeraman penjajahan Belanda. Setelah Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, Klaten berada di tengah-tengah dua kerajaan yang diawasi ketat oleh Belanda. Belanda melihat Klaten sebagai tanah yang kaya, sawah-sawah subur, perkebunan tebu, dan hasil bumi lainnya menjadi incaran. Mereka mendirikan pabrik gula, salah satunya yang cukup terkenal hingga kini adalah pabrik gula Gondang Winangun. Pabrik-pabrik ini dikelola dengan sistem tanam paksa, yang membuat rakyat Klaten bekerja keras di bawah tekanan, sementara hasilnya dinikmati penjajah. Meski demikian, penderitaan itu menumbuhkan perlawanan. Dari tanah Klaten muncul para tokoh pejuang rakyat, baik yang bergerak secara terbuka maupun diam-diam menyebarkan semangat nasionalisme. Di desa-desa, cerita tentang keberanian melawan penjajah menjadi inspirasi anak-anak muda. Rakyat percaya bahwa tanah Klaten yang subur bukanlah untuk dijajah, melainkan untuk diwariskan kepada anak cucu mereka. Tak berhenti pada Belanda, masa penjajahan Jepang pun meninggalkan luka. Rakyat dipaksa bekerja keras, membangun jalan dan rel kereta. Bahkan sebagian dijadikan romusha yang dikirim jauh dari tanah kelahiran mereka. Namun, di balik penderitaan itu, Klaten menjadi saksi tumbuhnya semangat persatuan. Pendidikan mulai diperjuangkan, organisasi rakyat lahir, dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan semakin menguat. Kisah Klaten pada masa penjajahan bukan hanya cerita tentang penderitaan, tetapi juga tentang daya tahan. Tanah ini mengajarkan warganya untuk tidak menyerah, menjaga tradisi, dan tetap percaya bahwa kebebasan suatu hari akan datang. Maka, ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan tahun 1945, rakyat Klaten menyambutnya dengan penuh haru dan kebanggaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, rakyat Klaten menyambut kabar itu dengan gegap gempita. Desa-desa mengibarkan bendera merah putih, pemuda-pemuda membentuk barisan perjuangan, dan suara gamelan dipadukan dengan pekik merdeka. Namun, perjalanan menuju kemerdekaan yang sesungguhnya tidaklah mudah. Klaten, yang berada di posisi strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta, menjadi salah satu daerah penting dalam pergerakan mempertahankan kemerdekaan. Banyak pemuda bergabung dalam Laskar Rakyat, ikut serta dalam pertempuran melawan agresi militer Belanda yang mencoba kembali menguasai tanah Jawa. Beberapa wilayah di Klaten bahkan menjadi markas gerilya, tempat para pejuang mengatur strategi sambil tetap menyatu dengan rakyat. Setelah Indonesia benar-benar diakui merdeka, Klaten berkembang pesat sebagai daerah pertanian dan kebudayaan. Sawah-sawah kembali digarap pabrik-pabrik gula yang sempat terbengkalai dihidupkan, dan kerajinan rakyat semakin dikenal. Klaten juga mulai membangun identitasnya sebagai daerah yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Budaya Jawa tetap hidup di Klaten, mulai dari kesenian wayang, gamelan, hingga tradisi bersih desa yang diwariskan turun-temurun. Masyarakatnya dikenal ramah, sederhana, dan menjunjung tinggi gotong royong. Hingga kini, Klaten menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang kaya dengan peninggalan sejarah, tradisi, dan juga sumber daya alam yang melimpah. Asal-usul Klaten dari tanah subur yang ditempati para pelarian kerajaan,
Lahirnya nama dari cerita rakyat, kejayaan di bawah Mataram, penderitaan masa penjajahan, hingga kebangkitan di masa kemerdekaan mencerminkan perjalanan panjang sebuah kota yang kuat. Sebuah kisah tentang kesabaran, keteguhan, dan cinta pada tanah air. Kini, Klaten bukan hanya sekadar nama di peta, melainkan simbol perjalanan sejarah Nusantara yang tak pernah padam.